Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 5, subtema 3 pada pembelajaran kelima. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 5. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5 tema 5, subtema 3 pada pembelajaran kelima halaman 130. Hari ini kita akan belajar menjelaskan faktor yang memengaruhi keseimbangan ekosistem, menjelaskan salah satu jenis karya seni Nusantara, dan menjelaskan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat karya seni Nusantara. Perhatikan gambar di atas. Pernahkah kamu melihat peristiwa seperti pada gambar di atas? Ceritakanlah tentang gambar tersebut kepada teman sebangkumu. Menurutmu, apakah penyebab terjadinya peristiwa tersebut? Apa akibat dari peristiwa tersebut terhadap ekosistem di perbukitan tersebut? Apakah jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem tersebut terpengaruh? Tindakan apa yang dapat dilakukan agar peristiwa tersebut dapat dicegah? Tahukah kamu bahwa manusia dapat melakukan perubahan pada sebuah ekosistem? Beberapa kegiatan manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dapat mengubah ekosistem yang ada di sekitarnya. Udin bersemangat sekembalinya dari kegiatan olahraga. Ia terlihat bugar dan siap dengan kegiatan berikutnya. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara kentongan yang cukup keras berasal dari perkampungan di dekat sekolah. Bunyi kentongan bambu itu menunjukkan ada kebakaran di sekitar situ. Ketika ia hendak keluar halaman sekolah, para guru memintanya untuk tetap berada di sekolah karena kebakaran terjadi jauh dari sekolah. Dari kejauhan, Udin dapat melihat asap mengepul dari bukit dekat perkampungan penduduk. Udin ingin tahu mengapa kebakaran itu terjadi. Apakah kebakaran tersebut karena ulah manusia atau kebakaran karena kemarau? Apapun penyebabnya, ekosistem di bukit itu pasti mengalami perubahan. Adik-adik kelas 5 hebat, selanjutnya silakan adik membaca, ayo membaca yang berjudul pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem pada halaman 131 sampai 132. Kemudian pada ayo berkreasi halaman 132. Berdasarkan bacaan di atas, buatlah sebuah peta pikiran yang memuat pokok pikiran dan informasi penting pada setiap paragraf. Perhatikanlah peta pikiran yang memuat pokok pikiran dan informasi penting di samping. Kemudian pada halaman 133, lalu buatlah kesimpulan bacaan pada tempat yang tersedia. Di sini kakak akan membantu membuat kesimpulan. Kesimpulan, keseimbangan lingkungan dapat terwujud jika antara komponen biotik dan abiotik saling selaras. Faktor terganggunya keseimbangan ekosistem yaitu faktor alami seperti bencana alam dan faktor manusia seperti kerusakan hutan, perburuan liar, serta pencemaran lingkungan. Berikutnya pada halaman 133, berdasarkan peta pikiranmu, jawablah beberapa pertanyaan berikut. Nomor 1. Apa sajakah faktor-faktor yang memengaruhi keseimbangan ekosistem? Faktor-faktor yang memengaruhi keseimbangan ekosistem adalah faktor alami dan faktor manusia. Nomor 2.
Mengapa manusia mempunyai andil besar terhadap keseimbangan ekosistem? Karena keseimbangan ekosistem berada di tangan manusia. Manusia dianugerahi akal untuk mengelolanya. Tingkat keserakahan manusia menentukan keseimbangan ekosistem di masa mendatang. Lalu pada halaman 134 nomor 3, apa saja kegiatan manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem? Kegiatan manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem diantaranya penebangan hutan, pembakaran hutan, perburuan liar, penggunaan pupuk buatan secara berlebihan, serta pembuangan sampah dan limbah sembarangan. Kemudian pada membuat buklet, kamu akan membuat sebuah buklet tentang berbagai macam kegiatan manusia yang dapat memengaruhi keseimbangan ekosistem. Silakan adik-adik untuk mencoba membuat buklet dengan langkah-langkah yang ada pada halaman 134. Kemudian pada halaman 135, silakan adik-adik untuk membaca artikel yang berjudul Keunikan Topeng Nusantara. Dan kemudian pada Ayo Berlatih halaman 137, kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Nomor 1, sebutkan faktor-faktor yang memengaruhi keseimbangan ekosistem. Faktor-faktor yang memengaruhi keseimbangan ekosistem diantaranya adalah faktor alami dan faktor manusia. Nomor 2, sebutkan beberapa kegiatan manusia yang dapat memengaruhi keseimbangan ekosistem. Beberapa kegiatan manusia yang dapat memengaruhi keseimbangan ekosistem diantaranya penebangan hutan, pembakaran hutan, perburuan liar, penggunaan pupuk buatan secara berlebihan, serta pembuangan sampah dan limbah sembarangan. Nomor 3, sebutkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat topeng Cirebon. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat topeng Cirebon diantaranya kayu, pisau tata, kerok, dan gergaji. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.